Dirgahayu Indonesiaku, merayakan 17 Agustus 45, gue bakal ngajak kalian ke 3 tempat bersejarah terkait proklamasi di Jakarta. Hai, ini adalah arsitektur. Jalan-jalan sambil berarsitektur. Tonton sampai habis, sebarkan dan jangan berhenti di kamu. Setelah sekian lama gak update karena susah keliling di tengah kondisi PPKM level 4, mumpung gue lagi ada urusan, gue bakal memandu kalian untuk mengenang proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat napak tilas virtual ke 3 lokasi. Tempat pertama, Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Monasprok. Berada di seputaran Menteng, tempat ini adalah lokasi penting pertama yang gue sambangi. Soalnya, disinilah para tokoh pergerakan Indonesia pada begadang sambil sahur buat mikirin acara kemerdekaan Indonesia. Oh iya, berhubung museum di Jakarta masih pada tutup, gue cuma bisa ngerekam dari luar aja ya, sambil ngambil cuplikan dari beberapa sumber di internet. Bangunan ini sebetulnya adalah rumahnya Laksamana Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang minjemin rumahnya buat tokoh-tokoh Indonesia menudingkan rencana kemerdekaan. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta balik dari Rengas Dengklok, mereka ketemu sama tokoh pemerintahan militer Jepang dan bergegas menemui panitia PPKI yang udah ngumpul di rumah ini. Di sini, Soekarno, Hatta, Sayuti Malik, Subarjo, dan Soekarni membahas naskah proklamasi yang bakal dibacain besok paginya. Sementara itu, beberapa tokoh yang lain nunggu di luar ruangan. Hasil rapat mereka berlima pun disampaikan ke seluruh anggota PPKI yang udah nunggu di luar dan segera disahkan. Akhirnya, para tokoh setuju kalau cukup Bung Karno dan Bung Hatta aja yang nandatanganin naskah itu. Bangunan bergaya Indis ini pun dimanfaatkan menjadi museum. Isinya antara lain situasi interior dari ruang-ruang rapat dan perumusan naskah, patung para tokoh, serta artefak berupa mesin ketik yang bersejarah. Tempat berikutnya, Tugu Proklamasi. Sama seperti Monasprok, sayangnya Tugu Proklamasi ini juga masih ditutup untuk umum. Alhasil, gue cuma bisa ngerekam dari luar pagar sambil ngambil footage yang ada di internet. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disinilah titik nol Republik Indonesia. Nah, sebelum diubah jadi plaza terbuka, dulunya ini adalah kediaman Bung Karno yang dihibahkan dari saudagar bernama Faraj Martak. 17 Agustus 1945, di depan rumah ini rakyat berkumpul untuk mendengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan RI yang disambung dengan pengibaran bendera merah putih pada jam 10 pagi. Semula, pembacaan proklamasi bakal dilakukan di lapangan Ikada alias lapangan Gambir. Akan tetapi, karena alasan keamanan udah dijagain sama barikade Jepang, akhirnya lokasi tersebut dipindah ke Pegangsaan Timur. Setahun setelah merdeka, dibuat tugu peringatan persis di depan rumah itu. Buat yang belum tahu kenapa rumah Bung Karno sekarang udah rata sama tanah, sebetulnya yang ngancurin itu ya Bung Karno sendiri. Tahun 1961, beliau numbalin rumahnya untuk dibangun proyek nasional yang lebih besar sesuai dengan visinya, pembangunan nasional semesta berencana. Nggak cuma rumahnya aja, tugu peringatan setahun kemerdekaan itu juga ikut dibongkar untuk digantikan tugu baru setinggi 17 meter yang berbentuk petir di atasnya. Waktu berganti rezim, tahun 1972, pemerintah ngebangun ulang replika tugu peringatan di lokasi yang sama. Selain itu, Pak Harto juga menggagas monumen baru yaitu Tugu Proklamator Soekarno-Hatta yang diresmikan tahun 1980. Itulah kenapa kita bisa melihat ada 3 tugu yang berdiri di lokasi ini sekarang. Lokasi ketiga, Lapangan Ikada. Lapangan Ikada atau Lapangan Gambir adalah salah satu titik yang gak kalah penting terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meski naskah proklamasi nggak jadi dibacain di sini, lapangan ini jadi saksi mobilisasi rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan, terutama sejak Indonesia dikuasai oleh Jepang. Di lapangan ini, dulunya sering diadakan rapat umum yang diadakan para tokoh pergerakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Puncaknya adalah pada saat diadakan rapat raksasa Ikada tanggal 19 September 1945 untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sebulan setelah merdeka. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949, lapangan ini diganti namanya oleh Bung Karno menjadi Lapangan Merdeka atau Medan Merdeka. Atas usulan warga Jakarta bernama Sarwo Komartokusumo, pada tahun 1954, Soekarno memerintahkan pembangunan tugu monumen di tengah lapangan ini.
Tahun 1961, Presiden Soekarno akhirnya melakukan pemancangan tiang Monas yang pertama kalinya. Monumen berbentuk lingga dan yoni ini pun akhirnya menjadi lambang dari kemerdekaan Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru, dan hingga sekarang. Itulah tadi napaktilas ketiga tempat bersejarah terkait kemerdekaan di Jakarta. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesia, semoga kita dapat merayakan keberagaman sambil mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.